Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mulai aja pelajarannya. Seperti biasa, pembahasan soal TPS wacana. Oke, sebentar dulu, saya geser-geser nih biar lebih jelas. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, silakan di screenshot dulu biar bisa kita langsung ke teksnya. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Kita langsung ke teksnya. Silakan dibaca maksud kata cetak tebal ini, Nak ya. Nih. Yang saya tunjuk dengan tanda kursor. Silakan kalau tahu jawabannya dibuat ya di chat. Oke, saya lihat apakah jawabannya benar. Kalau namanya belajar biasa, kalau salah itu biasa dalam belajar. Bunker, Sir. Bunker, bukan Nak, yang ini nih, cetak tebal yang ini. Nih, ini nanti untuk soal yang lain ini. Ini nomor soal nih sebenarnya. Ini Nak, Sabang ini. Nih. Coba pahami dulu. Lihat soal tadi, dia penggunaan tanda koma itu, ini dia nih. Dalam kurun waktu 1942 sampai 1945 Sabang, ini saya kasih cetak tebal dan cetak miring. Ini dia soalnya. Boleh balik ke opsi, Sir? Boleh. Boleh ke soal ya. Ini, kalimat bercetak tebal dan miring. Lupa saya nambahkannya. Tanda koma seharusnya ditulis pada, ini seperti e-book yang saya kasih nih. E-book PUEB tentang penggunaan tanda koma. Apakah digunakan sebelum kata Sabang, sebelum kata yang, sebelum kata untuk, sebelum dan sesudah kata Jepang, atau sesudah kata waktu dan sebelum kata Sabang. Kalau sudah di ini, udah di screenshot? Salah saya. Udah? Kita lihat ya. Chat, kita lihat dulu chat dari saudara kita. Oke, Fazira A, Ririn A, Syahrul A. Oke, kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, saya minta siapa nih untuk menjelaskannya? Tolong bantu saya menjelaskan. Ini ramai nih partisipannya, Sarul, Aidil, Husen, Abdi. Ini hadir semua nih. Nonton semua nih. Iya, Sir. Wah, itulah. Ini saya mau minta tolong dulu sama Husen dulu nih. Husen. Nah, bantu saya Husen. Kenapa kok jawabannya A? Coba Husen jelaskan dulu lah. Bantu saya dulu sedikit. Hadir Husen? Saya, Sir. Oke. Saya baru datang, Sir. Oh, baru datang. Oke. Siapa lagi nih? Abdi tadi ya?
Abdi Iya, Hussein Sir. ID. Abdi, tolong bantu saya. Jelaskan dulu Abdi, kenapa kok jawabannya A? Boleh ini, Sir. Balik lagi ke ini ya, teksnya. Boleh lah, masa nggak boleh pula ya kan? Nah, nih, ini Abdi dalam kurun waktu ini. Nah, nih, silakan coba Abdi jelaskan dulu lah, bantu saya. Mungkin gini, Sir. Karena kan dia kalimat majemuk dan berubah waktu. Makanya apa sebelum kata sabangnya itu jadi bercetak miring gitu, Sir. Oke, bukan mencetak miring, tanda koma ini masalahnya. Ini untuk penjelas saja saya buat. Koma, Sir. Ah, itu. Coba ini dulu si satu kelompok sama Abdi tadi, bantu saya lagi. Sarul, bantu saya Sarul. Iya, Sir. Bantu saya jelaskan kenapa kok pilihannya A, Sarul. Kalau menurut dari pendapat saya, Sir, saya menjawab A. Pertama, untuk pengguna itu merupakan kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk yang merupakan penghubungan antara waktu dan juga penjelasan mengenai sabang, Sir. Jadi menurut saya ini kalau kalimat majemuk kan salah satu cirinya bisa menggunakan koma, Sir. Jadi penggunaan koma di setelah tahun itu lebih akurat daripada penggunaan di setelahnya, Sir. Oke. Ya. Jadi kalimat bercetak tebal dan miring tadi, tanda koma seharusnya ditulis pada sebelum kata sabang. Berdasarkan struktur kalimat, ini dia kalimatnya dalam kurun waktu, ini kan menempati keterangan. Atau kalimat majemuk tadi benar. Berdasarkan penulisan yang tepat. Apabila struktur keterangan di awal kalimat, ini dia hukumnya ya. Apabila struktur keterangan di awal kalimat, maka tanda koma ditulis setelah kata tersebut. Dengan demikian, penulisan kalimat bercetak tebal dan miring tadi, inilah yang benar. Oke. Ini semua ada di e-book itu ya, penggunaan tanda koma ya. Ini memang aturannya sudah seperti itu. Paham ya? Paham, Sir. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Penulisan huruf kapital tidak tepat pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat nomor. Silakan di screenshot, kita kembali ke teks nanti fokus kita di paragraf ketiga. Udah, Pak. Udah ya, kita kembali ke teks, silakan. Ini paragraf ketiga, silakan dicek mana yang tidak tepat penggunaan huruf kapitalnya. Kalimat 1, Sir. Kalimat 1. Oke. Kita lihat ya. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, kita lihat chat dari saudara kita. Oke, tiga. Oke, kita lihat ya. Apakah jawabannya benar? Kalimat 3. Kenapa? Kalimat 1 ini pasti bingung ini ya. Ini salah penulisan ini saya ya. Ini harusnya di space ya. Lihat ini. Bukan, Sir, bukan itu, Sir. Jadi yang mana? Kawasan Anoy Hitam, Sir. Oh, kawasan Anoy Hitam. Coba dulu yang jawabannya C, tolong jelaskan ke saya. Saya, Sir. Boleh. Kalau menurut saya kan, Sir, kenapa jawabannya C? Itu kan di situ ada tulisan di deretan pantai itu. Nah, itu nama pantai itu kan nama geografis, Sir. Dan gini, di nama geografisnya itu dia pantainya nggak disebutkan nama itu kan, misalnya nama pantai Cermin kan, Sir. Tapi di situ Cerminnya nggak ada. Jadi kalau misalnya dia nggak
ikutin sama nama diri, nama pantai itu apa, dia harusnya hurufnya kecil, Sir, bukan huruf kapital. Itu. Ingat dalam peraturan pengguna huruf kapital, memang huruf kapital digunakan untuk, kalau tadi Sarul Anoy Hitam ya? Iya, Sir. Anoy Hitam ini nama tempat ini, nak, geografis. Kawasannya, Sir. Yang saya masalahkan kawasannya, Sir. Oh, kawasannya. Oke, kawasan. Oh, berarti kata-kata ini ya, kawasan Anoy Hitam. Dia tetap digunakan karena dia ada nama diri, sama dengan pantai tadi. Tapi Pantai, di kalimat selanjutnya ada kawasan Sabang Fair. Dia itu kawasannya nggak besar, Sir. Iya, itu memang digugakan untuk ini, nak, untuk pengecohan soal, seperti itu. Tapi itu tidak dimasukkan ke dalam soalnya. Tapi apabila jumpa soal-soal seperti ini, yang perlu kamu lihat, yang kamu perhatikan betul-betul, seperti ini tadi. Dia intinya penggunaan huruf kapital. Ada saya kasih e-book kemarin, ada ya di situ ya. Udah kita bahas juga ya penggunaan huruf kapital ya. Sudah, Sir. Dia memang salah satu hukum dari huruf kapital, penggunaan letak untuk penunjukan strategi tempat, penunjukan tempat, tapi harus diikuti nama diri. Tapi kalau penunjukan geografisnya tidak diikuti nama diri, maka tidak diperlukan maka tidak diperlukan huruf kapital. Ini memang sengaja dibuat begini soal. Ini saya dapatnya soal ini ada dari buku. Dari buku memang setelah saya lihat soal ini, oh ternyata ini memang dibuat seperti ini untuk pengecoh. Soal-soal UTBK ini kan seperti itu memang. Banyak dia bersifat itu pengecoh, dia pengecoh soal sehingga kita tuh membingungkan. Sulit, dia bukan hanya sulit tetapi diminta pemahaman. Ini kan sifat soalnya nih, soal-soal UTBK itu ataupun soal TPS wacana ini kan ada pemahaman baca dan menulis. Setelah itu ada pengetahuan umum. Ini dalam kawasan pemahaman bacaan dan menulis. Jadi di sini kita betul-betul disuruh memahamilah dan dalam penulisan huruf. Memang kalau di antara semua soal TPS wacana, pemahaman membaca dan menulis nih, kalau pribadi saya mengatakan yang paling berat. Kalau pengetahuan umum itu pengetahuan kita sehari-hari aja kadang memang di tesnya. Oke, paham lah ya kalau ini huruf kapital nih ya. Tinggal nanti baca aja e-book yang saya kasih itu, insya Allah lengkap itu penggunaan huruf kapital. Oke, tak berlama-lama lah, bisa kita teruskan aja. Kata ini yang nomor 18, nomor 8 tadi saya ada kan saya kasih nomor yang ada jawaban bunker segala macam tadi. Ini dia. Kata nomor 18, screenshot dulu. Kita kembali ke teks. Udah? Ini fokus kita di kata nomor 18 ya, nak. Ini nomor 18 ini. Apakah perlu diperbaiki? Tidak perlu diperbaiki? 18, 19, 20. Oke, sebentar ya. Fazira, Delta. Husen, Ibnu, Mahmud, Delta. Yanisa, Delta. Ayo, ada lagi? Oke, kita lihat ya. Apakah nomor 18 jawabannya Delta? Oke, saya minta tolong jelaskan mengapa jawabannya Delta. Usen udah, Yanisa lah nih, bantu saya dulu. Yanisa belum ya? Oke, bantu saya, nak. Kenapa jawaban kita Delta? Diberi spasi antara ke dan arah. Jadi kan Pak, di situ itu ke arahnya itu kan dia menempatin ke penunjukan tempat gitu Pak, menunjukkan arah. Jadi yang setahu saya itu kalau menunjukkan itu dia spasi, dikasih spasi. Tapi kalau
Jaringan terganggu, Yanisa. Oke, jaringan Yanisa terganggu. Saya minta Fazira aja lah. Fazira tolong jelaskan kenapa jawabannya delta. Fazira. Izin saya, Pak. Menurut saya Pak, karena ke itu kan kata depan dan diikuti sama tempat Pak. Udah. Karena kata depan Pak dan diikuti oleh nama tempat. Oke. Sarul, kenapa Sarul? Sarul? Tidak, Sir, tidak. Oh, tadi kan izin Pak, makanya saya langsung. Jadi nak, kalau dulu guru saya waktu saya SMA, dia mengingatkan penggunaan kata ke dan di, awalan ke dan di, yang diserangkaikan dan tidak diserangkaikan, kata guru saya dulu gini. Kalau di atau kata ke, bisa yang diserangkaikan itu apabila misalnya saya jadikan awalan ke, tapi ketika dia diganti dengan di, maka dia tidak memiliki makna. Maka dia tidak memiliki makna katanya. Contoh, kalau makan, apakah diserangkaikan atau tidak? Atau kita beri makan awalan ke sama awalan di, apakah diserangkaikan atau tidak? Serangkaikan, Sir. Hah? Serangkaikan, Sir. Disambung. Oke. Jadi guru saya tuh bilang apabila kata ke diserangkaikan itu dengan kata berikutnya, awalan ke diserangkaikan dengan kata berikutnya, jika misalnya kita rubah dia ke di, justru dia tidak memiliki makna, maka dia diberi spasi. Tapi kalau dia ada makna, dia diberi spasi. Tapi kalau tidak, maka dia tidak diberi spasi. Tapi kalau untuk penjelasan secara teoritisnya, ya seperti ini. Kata ke pada kata ke arah merupakan kata depan. Oke, udah pasti kita tahu ke dan di, kata depan. Kata depan adalah kata yang menunjukkan keterangan. Penulisan kata depan yang tepat adalah dipisah dari kata yang mengikutinya. Dengan demikian, ke arah ini harus diberi spasi. Karena masih ke arah, diarah. Diarahkan masih bisa dia. Ada nanti awalan di dan awalan akhiran kan gitu. Paham nggak ini nomor 18 ini? Paham, Sir. Oke. Ini sesuai peraturan PUEB nih, Nak. Oke, silakan. Kita screenshot, kita lihat nanti kata bunker. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Sir. Nah, kita lihat kata bunker. Apakah ini perlu diperbaiki nih? Bunker ini bahasa Indonesianya apa ya? Kayak tempat perlindungan bawah tanah gitu, Sir. Ruang bawah tanah ya bahasa Indonesianya. Apakah bunker ini sudah diserap dia ke dalam bahasa Indonesia? Apakah tulisannya bunker atau bunker, ada engnya? Memang ada beberapa kata kalau dalam sistem penulisan, apabila dia masih ejaan aslinya, ejaan asli dari bahasa aslinya, maka dia harus diberi cetak miring. Apabila dia masih diambil, dia masih asli dari bahasa Inggris, misalnya kita ambil dari bahasa Inggris, belum dia diserap menjadi bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah bunker ini bahasa Inggris atau sudah bahasa Indonesia gitu? Bahasa Inggris, Sir. Menurut saya itu masih bahasa Inggris, Sir. Masih bahasa Inggris. Dalam Dan seharusnya penulisan dia dicetak miring. gimana, harusnya cetak miring cetak ya. miring.
Bunker ini masih dalam bahasa Inggris, maka penulisan dalam bahasa Inggris yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia maka harus diberi cetak miring. Pahami ya? Oke, kalau untuk soal berikutnya ini kita lihat dulu ke arah kata nomor 19. Tidak perlu diperbaiki, apakah perlu diperbaiki atau diberi tanda kutip ataukah menjadi bungker, ada huruf eng di sini, ada ini dibuat seperti ini. Oke, Sarul C, bunker. Oke, kita lihat. Jelaskan Sarul. Please, jelaskan ke saya. Baik, Sir. Oke. Kata bunker merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, Sir. Apabila ada kata serapan dia itu berbunyi bunker atau yang bisa dibikin apa sih? Apa namanya, Sir? Kalau kita ucapannya bang, biasanya itu kan dia huruf K. Jadi kalau diserap ke bahasa Indonesia dia berubah jadi eng, Sir. Oh, pelesapan huruf itu. Nah. Itu, Sir. Jadi dia kata bang di bahasa Inggris berubah jadi eng, Sir. Jadi bacanya dalam bahasa Indonesia bukan bunker lagi, Sir, tapi bunker. Bunker. Oke. Kita lihat. Sulit ya soal ini ya, soal kayak gini nak ya. Menurut kalian bagaimana? Iya, Sir, lumayan sulit, Sir. Ini memang tingkat soal yang paling sulit ini, soal-soal seperti ini nih nak. Oke, kita lihat. Kata bunker, istilah bahasa Inggris yang memiliki makna lubang perlindungan di bawah tanah. Siapa tadi bilang lubang perlindungan tadi bawah tanah tadi? Miring. Siapa? Saya, Sir. Oke, Fazira ya. Benar. Bunker ini lubang perlindungan bawah tanah. Penulisan istilah bahasa asing yang tepat adalah menggunakan huruf cetak miring. Oke, sudah saya jelaskan. Dengan demikian, penulisan tepat adalah bunker. Ini cuma tidak dicetak miring. Lupa saya. Dan sebab itu jawaban yang tepat adalah pilihan D. Oke? Lanjut. Nomor 20. Silakan di screenshot. Nanti kita kembali ke teksnya. Coastal defense. Apakah ini dari bahasa Inggris asli atau bahasa Indonesia sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia? Kita perlu kembali ke teksnya atau lihat dari sini saja? Di sini aja, Sir. Oke. Coastal defense. Coastal itu kalau nggak salah saya pesisir ya, pesisir pantai ya. Coast. Defense itu pertahanan, berarti pertahanan tepi laut lah bahasa kita ya. Ini sama sekali petunjuknya ini sama sekali belum menjadi bahasa Indonesia ini. Coastal defense nih. Sir, boleh lihat teksnya lagi, Sir? Boleh. Makasih, Sir. Ya, boleh lah. Kok nggak boleh? Meriam Coastal Defense, ini dia. Bunker, amunisi sebuah bunker atau benteng pertahanan dengan sebuah meriam. Dan Coastal Defense. Sudah? Sudah, Sir. Oke. Kita langsung aja lah ya, waktu kita juga udah pendek. Jadi, jawaban coastal defense merupakan istilah bahasa Inggris yang memiliki makna pertahanan pesisir. Oh, betul saya, pertahanan pesisir. Jadi, maksud dari sebuah meriam coastal defense adalah meriam digunakan. Jadi, ini harus cetak miring. Ini harus saya cetak miring juga nih, nak. Intinya kalian ngerti nggak bahwa bahasa Inggris yang diserap, yang bahasa Inggris asli dia belum dijadikan ke bahasa Indonesia harus dicetak miring. Paham?
Sir. Itu memang aturannya. Bukan saya buat itu, memang PUEB seperti itu. Apabila kata tersebut masih asli dari bahasa aslinya, terserah mau bahasa Inggris, Jerman, Jepang, terserah. Masih bahasa aslinya, maka harus diberi cetak miring. Itu yang harus kalian ingat betul. Karena apa? Nanti suatu ketika anak-anak semua ada rezeki, kuliah S1, maka akan disuruh menyusun skripsi, itu akan dilihat nanti, nak. Kesalahan penulisan. Anak-anak kan udah buat riset, kurang lebih seperti itulah. Ini satu soal untuk pertemuan terakhir. Silakan dicek dulu di screenshot, kita lihat teksnya. Udah di screenshot? Paham, Sir. Sudah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita kembali. Ini tadi apa nih? Kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat. Kalian fokusnya yang di jawabannya saja, di jawaban objektif tuh, itu saja, tidak perlu baca semua. Cek saja dari situ. Itu salah satu triknya, jangan dibaca semua. Lihat aja yang optionnya, silakan cek saja yang sesuai dengan option. Ada tidak kesalahan di situ? Habis ini sama Pak Reza ya, nak? Kita langsung aja lah ya. Jawaban yang paling tepat yaitu kalimat kedua. Kenapa? Kesalahan penulisan pada kalimat 2 karena tidak menggunakan tanda baca koma pada penulisan nama tempat atau wilayah, yaitu Kabupaten Indramayu, harusnya diberi koma Jawa Barat. Menurut PUEB, tanda baca koma digunakan untuk penulisan. Tanda baca koma dipakai di antara bagian nama tempat atau wilayah yang ditulis berurutan. Berdasarkan hal tersebut, jadi jawaban yang tepat adalah A. Tolong pahami baik-baik mengenai penulisan yang ada tanda koma, penggunaan tanda koma ataupun tanda titik. Saya minta tolong anak-anak pahami lagi yang e-book tentang PUEB yang sudah saya kasih. Tolong ya, nak. Halo? Iya, Sir. Iya, Iya, Sir. Satu lagi, selalu saya ingatkan, jangan lupa ujian praktek bahasa Indonesia, kirim ke email saya segera. Paham? Paham, Sir. Oke, Sarul, nanti ingatkan lagi kawan-kawannya ya, nak. Siap, Sir. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah hadir, saya sangat bangga sekali. Anak-anak sudah hadir walaupun sedikit partisipannya. Kalau bisa kita tingkatkan lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun menyinggung anak-anak. Saya minta maaf. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah kepada kita. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama, nak.